Shalom saudara, pada tahun 2013, Gembala kita, Pendeta Dr. Insinyur Nikonyo Traharjo, telah mendeklarasikan bahwa Pentakosta ketiga sudah dimulai. Secara konsisten sampai hari ini, beliau mengatakan bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi. Namun, di sisi lain, beliau juga mengatakan bahwa kita sedang menantikan pencurahan Roh Kudus besar-besaran dari Pentakosta ketiga yang dahsyat. Jadi, apakah Pentakosta ketiga itu sedang terjadi atau akan terjadi? Untuk memahami hal ini secara alkitabiah, kita bisa membandingkannya dengan apa yang dituliskan di Alkitab mengenai kerajaan Allah. Pertama, kita bisa melihat dalam perikop Yesus dan Beelzebul di Matius 12 ayat 22-37. Ketika Tuhan Yesus mengusir setan dari seorang yang buta dan tuli dengan kuasa Roh Allah, Ia berkata bahwa kerajaan Allah sesungguhnya sudah datang. Demikian juga di bagian lain ketika Tuhan Yesus ditanya oleh orang-orang Farisi mengenai kapan kerajaan Allah yang akan datang, Ia menjawab, sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Tentunya, di mana sang raja ada, baik secara fisik maupun di dalam Roh Kudus, di situ kerajaannya dinyatakan. Yang kedua dalam perikop kedatangan anak manusia, di Lukas 21 ayat 25-38, dituliskan mengenai Tuhan Yesus memberitahukan apa saja tanda-tanda kedatangannya kembali. Akan ada tanda-tanda di langit dan di bumi yang membuat bangsa-bangsa dan banyak orang ketakutan. Kemudian Yesus berkata, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Dan apabila kerajaan Allah sudah dekat, pada saat menjelang kedatangannya kembali, tentunya pada waktu Yesus mengucapkan perkataan itu 2000 tahun yang lalu, kerajaan Allah baru akan datang. Kerajaan Allah yang akan datang ini berbicara tentang kerajaan Allah yang dinyatakan dalam seluruh kepenuhannya. Dan di saat inilah Yesus betul-betul hadir sebagai Raja segala Raja dan Tuan di atas segala Tuan. Dari dua pengertian itu, kita dapat berkata bahwa kerajaan Allah sudah datang karena Tuhan Yesus telah datang yang pertama kalinya. Namun, kita juga dapat berkata bahwa kerajaan Allah yang dinyatakan dalam seluruh kepenuhannya baru akan hadir saat Tuhan Yesus datang kembali. Dan dari sini, kita memahami bahwa kerajaan Allah bukanlah kejadian satu kali saja, melainkan suatu proses yang berlangsung dalam rentang waktu dan dalam intensitas yang semakin kuat. Pemahaman ini sangat penting bagi kita untuk memahami Pentakosta ketiga. Jadi, kembali ke pokok pembahasan kita, apakah Pentakosta ketiga sudah datang atau akan datang? Kegerakan Pentakosta ketiga dideklarasikan kembali di Indonesia pada tahun 2018 di hadapan banyak bangsa yang hadir dan berkumpul dalam unity dan kesatuan hati. Haus untuk melihat kegerakan Tuhan yang dahsyat. Peneguhan dan konfirmasi demi konfirmasi juga telah diberikan oleh banyak hamba Tuhan maupun institusi internasional. Kita juga dapat berkata bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi karena Roh Kudus sedang mengurapi kita saat ini dan memberikan kita kuasa untuk mulai bergerak menyelesaikan amanat agung. Dan Pentakosta ketiga juga dapat dikatakan akan terjadi karena kita sedang menantikan kepenuhan dari pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, yang melebihi pencurahan Roh Kudus di era sebelumnya. Kita sedang menantikan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum kedatangannya kembali. Dan kita sedang menantikan digenapinya kebangkitan generasi Yeremia yang penuh Roh Kudus, cinta kepada Tuhan, dan bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa. Pemahaman bahwa Pentakosta ketiga sudah dimulai dan masih akan terjadi akan menuntun kita semua untuk meresponi Pentakosta ketiga dengan benar dan menghidupinya dengan berintegritas. Dengan itu, ada 3 respon yang lahir dari pemahaman ini. Pertama, karena Pentakosta ketiga sudah dimulai, maka kita harus menjalani hidup kita dengan kesadaran akan identitas kita sebagai seorang utusan Pentakosta ketiga seperti yang dikatakan di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kedua, karena Pentakosta ketiga sedang terjadi, kita tidak menunggu secara pasif dan menjalani kehidupan seadanya, melainkan kita harus meminta dan mengalami kepenuhan Roh Kudus dan kuasa pemberdayaannya supaya kemuliaannya dinyatakan atas seluruh bumi. Ketiga, Pentakosta ketiga masih akan digenapi dengan sempurna. Oleh karena itu, kita harus tetap berdoa, tetap fokus, dan mengerang kepada Tuhan supaya terjadi kegenapan yang sepenuhnya dari semua janji-janjinya. Dan biarlah, seperti Yesaya 40 ayat 31, kita menjadi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang mendapat kekuatan baru, seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kita akan berlari dan tidak akan menjadi lesu. Kita akan berjalan
dan tidak menjadi lelah. Karena harapan yang ada di hati kita dan karena mata kita yang senantiasa tertuju kepada Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudaraku terkasih. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mendeklarasikan Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Shalom semuanya. Shalom. Gimana kabarnya saudara? Luar biasa. Katakan sama kanan kiri, engkau sungguh luar biasa. Engkau sungguh luar biasa. Haleluya. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Sebelum kita memulai, kita siapkan hati kita tundukkan kepala kita berdoa bersama-sama. Syakala barata kala barata kala barata kala barata kala basyakala barata kala syakala basya gurala barata kala barata kala barata kala basyakala barata kala bu syakala barata kala barata kala haleluya. Pertama kami bersyukur Tuhan Kau mengundang setiap kami Tuhan untuk hadir di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat perkenananmu Tuhan yang Kau berikan Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau memberikan kesehatan yang baik Tuhan bagi kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berkati Tuhan setiap kami yang hadir Tuhan di tempat ini. Bahkan teman-teman kami Tuhan yang akan mengikuti Tuhan ibadah online ya Bapa. Engkau Allah Bapa yang memberkati Tuhan setiap umat-umat-Mu ya Bapa. Biarlah setiap kami Tuhan memiliki kerinduan, kehausan untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk buka hati kami Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk bersandar sepenuhnya kepada Engkau Tuhan. Ajari kami ya Bapa untuk ya Bapa bersama-sama dengan malaikat pemuji penyembah-Mu untuk memuliakan Engkau Tuhan di tempat ini. Bahkan teman-teman kami Tuhan dimanapun mereka berada ya Bapa. Kami percaya Tuhan pada saat kami pulang dari tempat ini Tuhan, ada sesuatu yang baru yang Tuhan berikan Tuhan bagi setiap
setiap kami. Amin. Itu adalah sukacita, damai sejahtera. Amin. Bahkan kebenaran firman-Mu Tuhan akan ditanamkan Tuhan di dalam hati kami. Dan kami mempraktekkan Tuhan. Sehingga Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau akan berjalan bersama dengan kami. Dan kami percaya kemuliaan yang Kau berikan bagi setiap kami Tuhan, akan kami rasakan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus, beracarlah Tuhan di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan, Amin. amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Siap melompat untuk Tuhan? Amin. 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 Haleluya. Saudara bersukacita? Amin. Saudara bersemangat di dalam Tuhan? Amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Namanya
akan sama-sama mendeklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ini waktunya kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita satukan hati kita di dalam doa. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah memberkati Tuhan setiap kami ya Bapa. Ini waktunya Tuhan kami akan memberi Tuhan. Bila setiap tangan-tangan Tuhan yang akan kembalikan Tuhan persepuluhan. Persembahan khusus, persembahan ucapan syukur. Engkau Allah yang memberkati Tuhan setiap umat-umat-Mu ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan kembalikan Tuhan 100 kali lipat Tuhan ke lumbung setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Abah, bila setiap kami bisa memberi dengan sukacita berasal daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan, amin.
Raja kami Tuhan, Engkau Allah semesta kami.
Rabadia Hirata Karada Basti Kuriala Basyande. Haleluya, haleluya. Kuriara Basti Kirala Basyara Musa, Yara Basti Kirala Basyara Mo. Haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau mengasihi kami Yesus, Engkau menyayangi kami Yesus, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih, terima kasih. Apa Bapa, terima kasih buat kebaikan bahwa kami boleh bersekutu di gerejamu, di GB Pantai Permata, dalam keadaan sehat, dalam keadaan bersemangat, dalam keadaan yang luar biasa. Kami tahu kami ada di sini karena kebaikan Tuhan. Kami ada di sini karena kemurahan Tuhan. Dan kami ada di sini karena mau diberkati Tuhan. Oleh sebab itu Roh Kudus ajarkan kami, pimpin kami, tuntun kami, mampukan kami, sehingga kami mengerti dan melakukan firman yang disampaikan pada pagi ini. Kami mau diperbaharui, kami mau lebih lagi menjalankan firman Tuhan. Karena kami tahu ketika kami melakukan firman Tuhan, Tuhan bersama kami. Dan kami percaya apa yang kami kerjakan bersama Tuhan selalu berkemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Bapa, urapi juga hamba-Mu. Berikan hamba perkataan yang sederhana tapi penuh otoritas kuasa sorgawi, sehingga pada saat isi hatimu disampaikan, kebenaran firman Tuhan disampaikan, semua anak-anak Tuhan mendapat paradigma baru di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, berbicaralah, kami siap duduk diam dalam hadirat-Mu untuk mendengarkan isi hatimu. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyuran bagimu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Bagaimana kabarnya? Sekali lagi saya ucapkan selamat tahun baru. Ya, puji Tuhan. Tahun yang baru, berkat yang baru, pola pikir yang baru, paradigma yang baru, semuanya serba baru. Yang mau katakan amin? Amin. Wah, puji Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar sesuatu yang Tuhan berikan, yaitu manusia baru. Ya. Saya percaya bahwa tidak ada yang kebetulan dalam hidup orang percaya. Tuhan Yesus itu berotoritas penuh kepada orang percaya. Oleh sebab itu, kalau minggu kemarin adalah awal minggu pertama di tahun baru, lalu di Batam disambut dengan hujan dan banjir, sehingga banyak anak-anak Tuhan yang tidak bisa datang. Tapi saya percaya berkat Tuhan yang sama akan dibagikan pada hari ini. Cuaca tidak boleh menghalangi kita. Cuaca tidak boleh memisahkan kita dengan kasih Kristus. Ya, justru kita semakin bersemangat, makin cari wajah Tuhan, karena kita percaya Tuhan sebentar lagi datang. Oleh sebab itu kita harus bersiap-siap, kita harus berjaga-jaga supaya kita juga terangkat. Yang mau katakan yes? Kita buka Alkitab kita buka HP suci kita. Jadi HP-nya jangan diaktifkan, dia punya datanya. Jadi biar kita bisa lihat Alkitab aja. Ya. Efesus 4 ayat 17. Efesus 4 ayat 17. Kita buka 3 ayat pertama, 17 sampai 19. Demikianlah firman Tuhan. Perikopnya itu manusia baru ya. Efesus 4 ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Ayat 18. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Lanjut ayat 19. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Amin. Kita yang ada di dalam Tuhan jangan seperti orang yang di luar Tuhan, yang tidak mengenal Allah. Saya tidak bilang, oh ini
orang percaya atau bukan orang percaya. Tapi saya mengatakan orang yang di dalam Tuhan dan orang yang di luar Tuhan. Kenapa? Karena masih banyak pengikut Kristus yang disebut Kristen dan bukan agama. Kristen itu adalah hubungan, ya, panggilan sebuah hubungan. Tetapi dia di luar Tuhan, dia tidak di dalam Tuhan. Makanya kita yang ada di dalam Tuhan, kita harus mengerti ayat ini. Jangan sama seperti mereka. Ciri-cirinya apa orang-orang yang di luar Tuhan? Ciri-cirinya kalau dilihat dibalik lagi di ayat 17 dikatakan gini. Pikiran dan pengertian mereka itu sia-sia. Pikirannya sia-sia, pengertiannya sia-sia. Coba ke ayat lanjutnya aja 18, pikirannya sia-sia dan pengertian mereka sia-sia. Kenapa? Karena mereka dalam gelap. Maksudnya apa? Saya coba ilustrasikan begini. Ada nggak di sini yang bisa masukin benang ke dalam jarum di ruangan yang gelap? Bisa ya? Artinya kalau ketika kita dalam gelap, kita tidak bisa mengerjakan sesuatu. Jalan aja kita ngeraba-ngeraba, mungkin kita tersandung, mungkin kita jatuh. Artinya kalau kita berjalan aja susah, apalagi melakukan sesuatu. Jangankan melakukan hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang sederhana tidak akan bisa kita lakukan di dalam gelap. Makanya dikatakan pikiran dan pengertiannya sia-sia. Kenapa dalam gelap? Tidak bisa melihat, tidak bisa mengerti apa yang harus dilakukan. Itu ciri-ciri yang pertama. Ciri-ciri yang kedua, jauh dari persekutuan dengan Allah. Artinya apa? Nggak pernah saat teduh, nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah intim, nggak pernah bersekutu dengan Allah. Mereka bersekutunya dengan dunia. Padahal pemilik dunia itu adalah Allah. Kalau kita mau sewa rumah, lebih bagus negosiasi sama marketing atau negosiasi sama owner? Sama owner dong. Kalau marketing nggak bisa ambil keputusan, kalau owner bisa ambil keputusan. Kalau kita bersekutu sama dunia yang dikuasai oleh iblis, dia tidak bisa ambil keputusan. Iblis tidak pernah bisa pegang masa depan kita. Iblis pegang masa lalu kita. Makanya kerjaan iblis mengintimidasi, karena dia tahu masa lalu kita. Dia tidak pegang masa depan kita. Gitu. Yang pegang masa depan kita Tuhan. Makanya kita harus bersekutu dengan yang pegang masa depan kita. Kita bersekutu dengan owner yang punya bumi, bukan yang menguasai bumi. Ya. Yang punya bumi. Karena ketika kita bernegosiasi dengan owner bisa lakukan apa saja buat kita. Yang pasti Allah itu maha baik. Tuhan itu maha baik. Ya. Jadi orang-orang yang jauh dari persekutuan dengan Allah tapi lebih bersekutu dengan dunia, mereka mungkin kelihatannya tanda kutip diberkati, tapi percayalah berkat itu cuma sementara. Bedanya di situ. Kalau berkat dari Allah termaterai. Yang mau katakan yes. Ya, jadi beda nih, beda. Jadi kita harus intim dengan Tuhan. Tapi di sini dikatakan orang-orang yang jauh dari Tuhan dia jauh dari persekutuan Allah. Yang ketiga, karena jauh jadi bodoh, tidak cerdas, not smart. Kenapa? Karena dia nggak tahu apa yang direncanakan Allah buat dia. Sehingga dia mengambil jalan yang berbeda dengan jalannya dari Allah. Apa yang terjadi? Sehingga nggak connect. Kalau connect dengan yang pegang masa depan, connect dengan yang menyiapkan masa depan, maka jalannya pasti sama. Kalau jalannya pasti sama, berkatnya itu pasti luar biasa. Karena Allah kita luar biasa. Amin. Jadi mereka jadi kurang smart, kurang cerdas. Mereka mengambil hal-hal yang sepertinya baik, sepertinya benar, tapi ternyata itu tidak sama dengan maunya Tuhan. Ini penting. Makanya di Alkitab dikatakan kita butuh hikmat. Katakan hikmat. Nah, hikmat yang paling powerful adalah hikmat sorgawi, bukan hikmat duniawi. Hikmat duniawi berdasarkan observasi, pengalaman. Tapi kalau hikmat surgawi itu adalah hal-hal yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, tidak pernah timbul di dalam hati, itu yang terjadi. Beda, hikmatnya beda. Hikmat sesuatu yang wow, kita sampai tercengang-cengang. Wow, kok bisa ya? Wow, kok keren ya? Jadi orang-orang yang jauh dari Allah, dia kurang hikmat. Dia kurang hikmat. Tapi orang dekat dengan Allah, hikmatnya luar biasa. Kenapa? Karena ada yang sumber hikmat, Allah yang adalah sumber hikmat berdiam di diri kita. Itu luar biasa.
Nah, itu. Makanya jangan jauh dari Allah. Terus ciri-ciri lagi apa kalau orang jauh dari Allah? Di dalam mereka punya hati yang degil. Tahu hati yang degil? Kalau orang Chinese bilang auban, keras kepala. Ya, kalau bahasa Batak saya nggak tahu, saya mesti belajar nanti sama Pak Wendy. Ya, keras hati ya. Jadi kalau dibilangin degil gitu loh, nggak pernah mau dengar, dibilangin tuh berkali-kali, enggak, saya benar Pak, saya benar Pak, saya benar Pak. Oh susah. Tuhan Yesus pernah bilang dalam ayatnya begini di Wahyu, di salah satu kitab Wahyu. Dia bilang begini, ketika aku mengetuk pintu, ketika kau bukakan pintu itu, aku akan masuk dan makan bersama kamu. Tuhan tidak pernah memaksa buka pintu, sekalipun Tuhan punya kuasa untuk buka pintu. Tapi Tuhan mau kita buka pintu untuk Dia karena kita mengasihi Dia. Ketika kita membukakan pintu itu, Tuhan bilang, aku akan masuk dan makan bersama. Itu luar biasa tadi kita buat. Ini nggak ada di skrip, tiba-tiba saya timbul aja, saya mau sampai. Jadi jangan keras hati. Katakan kiri kanan, jangan keras hati. Jadi penting ini. Ya. Kalau keras hati, prosesnya makin lambat, prosesnya makin susah. Kalau batu aki dulu kan berapa dekade yang lalu sebelum COVID kan ada tren-trenan tuh, tren-trennya batu aki. Itu di rumah saya banyak tuh batu aki, batu dari Israel. Kalau mau nanti datang ke rumah saya kasih. Dari Israel loh, bukan dari Jatinegara, bukan dari Jatinegara, bukan dari BCS gitu ya, ada tukang aki, bukan, dari Israel, beneran dari Israel. Saya bawa banyak itu. Jadi kalian bentuk sendiri deh, poles itu pakai girinda sendiri, saya nggak bisa. Ya, saya kasih batunya, mau taruh di kamar mandi kayak, jangan dijadiin jimat ya, nggak boleh jadiin jimat. Jadi batu kalau semakin keras, prosesnya akan semakin panjang. Kenapa keras? Kan untuk dibikin cantik kan harus digirinda, harus diproses, nah itu makin susah kalau batu makin keras. Otomatis jadi makin lama prosesnya. Nah, anak-anak Tuhan nggak boleh gitu. Kita sudah tahu Tuhan itu kebenaran. Kita sudah tahu Tuhan itu baik. Kita sudah tahu Tuhan itu sayang sama kita. Jadi izinkan kita buka hati buat Tuhan, sehingga kita cepat dipercantik oleh karyanya Tuhan. Kalau kita keras hati, kita degil hati, nggak bisa. Ini tahun baru, paradigma baru, kita harus punya manusia baru. Kalau mau dapat berkat baru, kita mau dapat satu pembaharuan, kita mau dapat satu perubahan, bosan dengan hidup lama kita, kok begini-begini terus ya Pak, saya kenal Tuhan, ibadah berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun nggak ada perubahan. Kenapa? Karena Tuhan mau rubah kamu, Tuhan mau proses kamu, tapi kamu degil, nggak mau dibilangin. Tuhan nggak pernah maksa. Tuhan nggak pernah maksa. Tuhan itu lemah lembut. Tuhan itu lemah lembut. Makanya mulai sekarang di tahun 2022 buka hati buat Tuhan, lembutkan hati buat Tuhan. Percayalah, kita akan semakin dipercantik. Amin. Ya. Nah terus dikatakan lagi di ayat 19, orang-orang jauh dari Allah, perasaan mereka telah tumpul. Apa itu telah tumpul? Nggak tahu malu. Tumpul, udah nggak punya malu, udah nggak punya malu lagi. Gitu ya. Kalau orang Jakarta bilang urat malunya sudah putus gitu ya. Udah nggak punya malu lagi. Udah nggak care lagi sama orang. Nggak ada lagi rasa kasih itu, udah tumpul. Udah nggak pikirin orang lain. Saya gitu. Dan bahkan dikatakan mengerjakan dengan serakah segala kecemaran. Jadi kecemaran itu serakah, malah dia bangga-banggain gitu. Keserakahan itu dia pertontonkan. Dia sudah cemar, tapi dia serakah, makin mau ambil lagi keserakahan itu. Saat yang tidak baik, dia mau ambil lagi, lebih lagi. Nah ini orang-orang yang jauh dari Allah. Dia sudah gak ngerti hikmat-hikmat Allah. Kadang-kadang orang mikir kan, wah untuk jadi pemenang kita putusin tuh mereka. Kita hajar kompetitor kita. Tapi cara Tuhan gak begitu. Untuk jadi pemenang, Tuhan punya cara tersendiri. Jadi ini orang-orang jauh dari Allah. Saya pernah nih masuk dalam tipikal orang yang jauh dari Allah. Jadi saya dalam bisnis tuh, kalau mau menang dalam satu bank, saya deketin orang GA-nya, ya, orang bagian umum, saya deketin. Setelah deket, saya sogok itu, saya kasih duit gitu ya, saya beliin barang-barang yang bagus gitu. Apa yang terjadi? Quotation dari saingan saya, penawaran dari vendor-vendor yang lain, itu dibuang ke tong sampah, Bapak Ibu. Saya lihat sendiri. Jadi hanya quotation saya, hanya penawaran saya yang diterima, disampaikan kepada direktur. Terus saya berhenti nggak sampai situ? Enggak.
saya semakin serakah dalam kecemaran. Itu kan sebenarnya kecemaran ya, tapi saya semakin serakah, saya lakukan lagi buat yang lain. Sehingga dulu PT saya yang saya dikasih Tuhan itu ya jadi besar, tapi dengan cara-cara cemar. Itu kenapa? Karena saya serakah. Serakah sekali saya waktu itu. Saya pernah masuk dalam dimensi ini. Saya puji Tuhan, saya ketemu sama Tuhan Yesus. Dan saya diperbarui. Dan saya percaya kita semua akan diperbarui. Amin. Ya, lanjut ke ayat 20. Terus katakan, saya sudah kenal Yesus. Kita beda nih. Tadi kan contoh orang-orang yang di luar Tuhan. Kita enggak, kita beda. Kita sudah mengenal Kristus. Kristus artinya yang diurapi. Siapa Kristus? Yesus. Yesus bahasa aslinya Yasya. Artinya siapa? Tuhan menyelamatkan. Yahweh save. Tuhan menyelamatkan. Jadi kita mengenal Kristus yang disebut Yesus. Kita sudah mengenal yang diurapi dan yang menyelamatkan. Kita semua butuh keselamatan. Semua di dunia ini hanya sementara. Tujuan akhir kita keselamatan. Kita butuh dan kita mau diselamatkan. Yang mau katakan yes. Oleh sebab itu kita beda dengan karakter yang 3 ayat pertama. Katakan, saya berbeda. Ya, jadi kita harus jadi manusia baru. Kita nggak boleh jadi manusia lama lagi. Tahu dari mana Pak? Coba ayat selanjutnya. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Ayat selanjutnya, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Jadi ketika kita sudah kenal Kristus Yesus, kita sudah mengenal pengajarannya, kita sudah mengenal kebenarannya, kita harus tanggalkan baju yang sudah robek-robek. Kita harus tanggalkan celana yang sudah bolong-bolong. Yaitu manusia lama kita. Dalam kebodohan kita, dalam pengertian yang sia-sia, sebenarnya kita mempermalukan diri kita. Tapi kalau orang yang sudah bodoh, walaupun dia malu, dia dalam kondisi yang malu, kan dia tetap ketawa-ketawa. Jadi dalam kehidupan manusia lama kita yang mempermalukan diri kita, gitu ya, itu justru harus kita lepaskan, kita tanggalkan. Jangan kita pakai terus. Ingat, ini tahun 2022. Ini tahun yang baru. Ini tahun kita untuk memiliki paradigma yang baru. Karena terus terang jujur, saya percaya kalau ditanya, capek nggak merasakan kehidupan yang lama? Capek ya? Kita semua mau diperbarui ya. Kita semua mau diberkati ya. Kita semua mau diubahkan ya. Oleh sebab itu, ikuti Alkitab. Sudah ada kebenarannya. Kebenarannya nyata, kata Alkitab. Jadi tanggalkan manusia lama kita. Udah gak zamannya tuh. Sekarang sudah berubah. Dulu kalau kita belanja ke pasar, sekarang tinggal telepon, belanjanya datang. Ya, udah berubah. Zaman sudah berubah. Sekolah yang dulu ketemu guru, sekarang pakai handphone. Ibadah aja udah berubah. Ini zaman sudah berubah, ke depan sudah berubah. Tahu dari mana? Alkitab. Alkitab sudah menubuatkan ribuan tahun lalu. Kemarin saya bahas bahwa ke depan itu orang gak bisa bertransaksi tanpa menggunakan tanda itu. Tanda yang mana? Orang bilang kan chip. Tanda mana? Tanda tentang teknologi digital. Segala sesuatu ke depan akan bersifat digital. Kalau kita nggak siap, kita akan tertinggal. Kita harus siap. Siap nggak siap, mau nggak mau harus siap. Nggak masalah waktu aja. Mau kita di depan, di tengah, atau di belakang. Karena nanti trennya akan ke digital. Uang aja sekarang orang udah nggak pada pegang uang di kantong. Tinggal pakai handphone, pip, pakai chip, pip, pakai kartu, pip, ini udah ada. Nah ke depan kayak gitu. Jadi kita udah siap tuh ke era digital. Makanya saya sarankan jemaat di tempat ini, supaya kalian semua diperbarui, kalian harus siap untuk ke era digital. Mau tidak mau. Karena harus ikutin zaman. Saya nggak mau jemaat dan pengerja di tempat ini berkekurangan. Tapi semua sesuai dengan firman Tuhan, berkecukupan, bahkan berkelimpahan dalam segala kebaikan. Amin. Ya. Jadi terus tanggalkan manusia lama. Lanjut di ayat 23 dikatakan begini, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran. Roh ada di hati,
pikiran, mindset. Ya. Roh, jiwa. Nah, tubuhnya mana, Pak? Kan manusia terdiri dari 3 ya, roh, jiwa, dan tubuh. Tubuhnya mana? Lanjut ya, 24. Dan mengenakan manusia baru, tubuh yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Katakan kehendak Allah. Di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ayat 25. Oke, mundur ayat 24. Jadi artinya begini, mundur 24. Ini 25 nanti kriterianya saya jelaskan. Jadi artinya begini, kita harus diperbaharui dimulai dari roh dulu. Kalau mau pembaharuan, dimulai dari mana? Dari dalam. Bukan dari luar. Orang kalau mau cepat diperbaharui, ya, kalau orang mau cepat diperbaharui, jangan dari luar, tapi dimulai dari dalam. Kita dulu mau, Tuhan saya mau diperbarui. Katakan, Tuhan saya mau diperbarui. Dari dalam dulu. Kita buka hati buat Tuhan, Tuhan masuk ke dalam hati kita, lalu dia mulai berbicara sama kita. Pak, saya nggak bisa dengar suara Tuhan loh. Mau dengar suara Tuhan nggak? Oh, saya ajarin caranya ya. Nanti praktekkan ya. Setiap kita yang sudah mengenal kebenaran, tapi kita tidak melakukan kebenaran, saat itu juga suara pertama itu adalah suara Roh Kudus. Saya ulang lagi. Ketika kita mengetahui tentang sebuah kebenaran, lalu kita tidak melakukan kebenaran, pada saat kita tidak melakukan kebenaran, suara pertama yang terdengar di hati kita, yang menegur kita, itu adalah suara Tuhan, suara Roh Kudus. Contoh, melihat handphone nih. Handphone tertinggal di bangku antrian. Cerita kita ke dokter, tiba-tiba ada handphone di bangku. Kita tahu handphone itu milik ibu itu yang baru keluar. Ibu itu baru keluar tuh. Handphonenya tertinggal. Kita tahu ibu itu mungkin karena stres, karena galau, anaknya sakit. Jadi ibu itu tertinggal handphonenya. Dia buru-buru. Mungkin mau nebus resep atau apa, dia buru-buru. Kita tahu handphone itu bukan milik kita dan milik ibu itu. Terus si Bolis datang. Wah, ada kantau tuh. Apple. Wah, tinggalan tuh. Ambil aja. Ibu itu kan lagi susah. Dia nggak tahu. CCTV nggak ada loh. Ambil aja. Itu si Bolis. Terus kita ambil nih. Ambil kan nggak tahu. Lumayan, nanti tinggal dikuduskan di gereja. Ya, kan ada orang-orang teologis gitu ya. Wah, ini kan katanya ada pengudusan. Lewat apa? Persembahan. Ya udah, uang yang haram ini saya kuduskan aja. Barang yang haram ini saya kuduskan. Hati-hati itu teologinya ada. Diambil. Saatnya. Tahu nggak apa yang terjadi? Tiba-tiba di suara hati kita bilang ini, nah, itu bukan barangmu. Dia dalam kesusahan, kembalikan ke dia. Itu suara Tuhan tuh. Itu suara Tuhan itu. Jadi kalau mau tahu suara Tuhan yang mana, segala sesuatu suara yang instan dan dalam kebenaran, itu suara Tuhan. Kalau suara hati yang mana, Pak? Suara hati galau. Balikin jangan. Itu suara hati. Jadi ada suara Tuhan, ada suara Bolis, ya, ada suara hati, ada 3. Suara hati selalu bimbang. Ya. Kalau suara Tuhan nggak pernah bimbang, tidak ada kebimbangan di dalam Tuhan, yang ada kepastian. Katakan amin. Ya, nggak ada tuh. Kalau suara si Bolis sifatnya negatif, udah pasti negatif. Ya. Jadi makanya kita harus mengenakan manusia baru untuk diperbarui di rohnya dari dalam dulu. Nah, kalau rohnya sudah diperbarui, mikir kan? Oh, ini tangan kiri, ini tangan kanan, ini benar, ini nggak benar. Otak mulai mikir. Baru manusia baru bertindak, karena kita sudah diperbarui oleh firman. Oh ya, nggak boleh. Bu, handphonenya ketinggalan. Ibu itu bilang, makasih ya, makasih. Setelah kita kasih, apa yang terjadi? Sukacita, damai sejahtera, senang, bisa bantu orang. Ya, padahal kalau kita ambil, itu sepanjang perjalanan pasti tertuduh. Aduh, kayaknya saya mencuri ya. Udah mulai menyesal. Itu bedanya kenapa? Kalau kita melakukan kebenaran selalu ada shalom, ada damai sejahtera, ada sukacita. Karena kita benar. Roh, ya, pikiran, jiwa, dan akhirnya tindakan. Ini penting nih, roh, jiwa, dan tubuh. Jadi kalau mau diperbarui, mulai dari dalam dulu. Mulai dari kita dulu. Jangan selalu komplain. Pak,
dia dulu Pak, dia dulu Pak, dia dulu Pak. Jangan. Kita selalu pikir, kita dulu. Kita udah berubah belum? Kalau kita berubah, percaya deh, orang di sekeliling kita ngeliat kita berubah, pasti ingin berubah. Karena dia sudah ngeliat, kok bisa ya dia berubah ya? Kok dia bisa tenang ya? Kok perkataannya lemah lembut ya? Kok ketika dia ngomong, kok saya happy banget, saya mau dong Tuhan kayak dia. Jadi kita harus dirubah dulu, diperbarui dulu. Ya, makanya kita tinggalkan manusia lama, kenakan manusia baru. Ya, ingat kata-kata firman. Lanjut, ciri-ciri manusia baru kayak apa? Nah ini jangan dihafal semuanya. Kita pelajari ayat ini ada 7 sektor. Ada 7 sektor kriteria manusia baru. Kita pelajari sesuai dengan kelemahan kita. Saya nggak tahu kelemahan kalian, tapi Tuhan Yesus tahu kelemahan kalian. Iblis menyerang di kelemahan kalian, bukan di kelebihan kalian. Oleh sebab itu, nanti dari 7 sektor ini kalian koreksi diri. Periksa stetoskopnya dengan firman Tuhan. Saya kelemahannya di mana? Nah ini yang harus diperbaiki. Tapi nggak semuanya diambil, karena saya percaya kita nggak punya 7 kelemahan ini. Kalau 7 kelemahan ini nggak mungkin, waduh saya nggak tahu lagi deh. Tapi saya percaya paling tidak kita mungkin memiliki beberapa kelemahan yang akan dibacakan di 7 sektor ini. Ya, nggak usah bilang saya tuh, jangan. Tinggal bilang aja sama Tuhan, Tuhan kelemahan saya di sini, saya mau berubah. Sektor pertama, perkatakan kebenaran. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota tubuh Kristus yang ada dalam kebenaran. Bapak segala dusta adalah siapa? Iblis. Jadi jangan kita berdusta. Perkatakan kebenaran. Kayak saya banyak hal-hal yang kadang-kadang saya lupa. Bukan saya berdusta, saya lupa. Kemarin Pak Hadiono nanya, Pak, ini kemarin ruko beli tahun berapa? Saya bilang sekitar tahun 2002, seingat saya, tahun 2002. Harga berapa? Kayaknya sekitar 1 M. Nah bayangan saya itu, saya ngomongin masalah rumah di Orchid. Harga pasarannya sekarang kurang lebihnya 1 M. Karena saya kan banyak beban pikiran, banyak nih beban yang bebannya bukan beban saya, tapi beban jemaat, beban anak-anak rohani saya. Itu saudara saya mikirin sama, saya juga seorang pemikir. Saya seorang yang pengamat, pemikir, pengamat, dan seorang pendoa. Gitu. Nah, itu saya bawa dalam doa. Jadi saya ngomongnya 1 M. Masa sih Pak? Katanya Pak Andino. Bukannya sekitar 88.000? Ya juga sih, kurang lebih sekitar segitu gitu. Tapi saya lupa ingat belakang, saya pikir, saya renung. Iya ya kayaknya segitu gitu loh. Karena harga waktu itu. Jadi bukannya saya berbohong, tapi terkadang saya terlupa. Gitu. Nah, ketika lupa, baru saya buru-buru perkatakan kebenaran. Karena saya tahu kalau saya berkata yang tidak benar, berarti saya anaknya si Bolis. Kan bapak segala kebenaran siapa? Bolis. Kalau kita mengatakan ketidakbenaran, bapak segala dusta siapa? Bolis. Ya. Kalau kita mengatakan ketidakbenaran, berarti kita anaknya dia. Jadi yang pertama, jangan berdusta, perkatakan kebenaran. Yang mau katakan yes. Yang pertama ya, tolong yang suka berdusta berubah, jadi manusia baru. Ya, saya nggak tahu siapa, kalian periksa sendiri, ngaku sendiri sama Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, ayat 26 dan 27. Ya, dikatakan begini. Apabila kamu marah, katakan apabila. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ya. Lanjut ya 27 dikatakan, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Wah, ternyata dalam kemarahan iblis bekerja loh. Dalam kemarahan iblis punya kantau loh. Jadi jangan kasih iblis kantau. Jangan kasih iblis kesempatan. Jangan kasih iblis cuan, apalagi kerjaan. Dikatakan apabila, berarti bisa marah nggak? Boleh marah nggak? Apabila marah, kalau kita dalam kemarahan, bisa terjadi dalam kehidupan ini kita marah, bisa. Dikatakan di ayat 26, coba lagi ke 26, dikatakan jangan kamu berbuat dosa. Dan dikatakan
jangan matahari terbenam. Akhirnya jangan lama-lama. Artinya tuh jangan lama-lama. Kalau marah, ya kalau marah nih, kalau lagi marah, jangan izinkan marah itu tinggal kos gitu, jangan. Apalagi ngontrak tahunan, jangan. Kalau marah sampai ngontrak, itu bahaya, bisa jadi akar pahit. Ya, marah itu boleh marah, tapi cepat dibereskan. Artinya bukan jangan sampai matahari terbenam. Artinya, oh saya marah, pastor, saya marahnya pagi. Alkitab bilang jangan sampai matahari terbenam. Artinya malam-malam udah harus beres. Sekarang pertanyaan saya, kalau marahnya malam gimana? Menurut Alkitab tunggu besok. Bukan, artinya bukan begitu. Artinya secepat mungkin dibereskan gitu. Jangan lama-lama. Katakan jangan lama-lama. Ya, jadi kalau marah boleh, tapi jangan lama-lama. Aduh, apalagi sampai tahun baru. Aduh, kacau deh. Kasihan pastornya. Wah, ini. Nah, jadi rahasianya apa? Jadi kalau marah gimana rahasianya? Kita belajar dari Alkitab. Ada Alkitab rahasianya. Alkitab itu kitab kehidupan. Mau belajar strategi bisnis, mau belajar strategi perang, mau belajar strategi apapun, ada di situ. Ada di Alkitab. Ayo kita buka Mazmur 37 ayat 8. Nih rahasianya dari sini kalau marah. Mazmur 37 ayat 8. Dikatakan begini. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Artinya begini, marah itu harus direm, harus di stop. Marah boleh marah, tapi stop. Berhenti, stop. Karena kalau marah itu kita nggak stop, kita ulur-ulur, ya, dia jadi apa? Dia akan jadi benih, benih yang membawa kepada buah, benih dosa. Kalau kita simpan akan berbuah dosa. Jadi membawa kepada kejahatan. Jangan, berhenti, tinggalkan panas hati. Kalau panas hati gimana pastor benerinnya? Minum es, biar dingin. Ya, biar dingin. Nonton Mr. Bean, biar panas hati jadi ketawa-ketawa lagi. Pokoknya cari yang enjoy aja, yang enak-enak aja gitu. Kalau orang dunia bilang hidup ini sudah susah, jangan dipersusah lagi. Lebih baik kita dengerin firman yang membawa shalom kepada kita. Amin. Ya. Ini kalau marah. Nah terus lanjutannya apa? Coba Mazmur 4 ayat 4. Ini lagi. Biarlah kamu marah. Karena marah itu normal. Kalau orang gak ada marah, susah juga ya kita ngomongin gitu ya sama teman kita. Kok orang ini gak pernah marah ya? Dia sih dengerin kita apa enggak ya? Marah boleh-boleh aja marah. Tapi bukan pemarah ya. Ini salah satu respon emosi dari makhluk hidup. Kita kan makhluk hidup, manusia. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Oh, begitu ya. Pantes ya kalau orang ngediemin kita berarti dia marah sama kita. Alkitab sudah ngomong, tetaplah diam. Tapi tetaplah diam di sini bukan berarti diam-diaman. Suami istri marah. Lu aku marah sama kamu. Alkitab bilang saya suruh berkata-kata dalam hati saya saja, di tempat tidur saya. Oleh sebab itu saya bawa guling bantal saya ke tempat kamar sebelah. Saya mau berkata-kata di tempat tidur saya. Bukan begitu. Tetapi di sini kalau kau marah, daripada perkataan kamu menyakiti orang lain, bagus kamu berkata-kata di dalam hati kamu. Dan kamu diam. Diam di sini bukan maksudnya diam bukan. Kemarin ilustrasi Samuel bagus sekali. Coca-Cola, jangan deh ya, nanti saya endorse jadi. Minuman soda gitu ya, minuman soda itu kalau digoncang gitu ya, digoncang, itu begitu dibuka tutupnya, itu kan keluar nembak gitu ya. Jadi ketika kita dalam goncangan, dalam kemarahan, dalam kekacauan, kan kalau digoncang ini kan kacau ya, busanya banyak gitu ya, kacau deh, pokoknya minuman jadi kacau. Nah, itu jangan langsung dibuka, meledak dia. Jadi suruh ngapain? Diamin dulu, katanya si Samuel bilang gitu. Diamin dulu tuh minuman sodanya. Setelah sodanya turun, baru dibuka. Artinya apa? Kalau marah bagus diam dulu, tenangkan diri kamu. Tenangkan diri. Tapi bukan diem-dieman, bukan. Tenangkan diri. Ya. Jadi itu rahasianya kalau marah. Makanya apa?
Yang kedua adalah penguasaan diri. Minta sama Tuhan, Tuhan saya mau penguasaan diri Tuhan. Ketika saya disenggol orang, ketika di lampu merah saya diklakson orang, gitu ya. Saya mau penguasaan diri. Karena marah di mana aja bisa ada, bukan hanya dalam keluarga, di jalanan juga bisa marah, ketemu customer juga bisa marah. Tapi kalau kita penuh dengan penguasaan diri, percayalah, kita akan keluar sebagai pemenang. Amin. Kenapa? Jernih, pikiran kita jernih. Kalau pikiran kita kacau kayak Coca-Cola tadi, kayak minuman soda tadi dibuka langsung. Sorry saya sebut terus karena saya suka minum itu, jadinya suka sebut terus. Ya. Yang ketiga, lanjut di ayat Efesus 4 ayat 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Nah, Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Efesus. Jemaat di Efesus rata-rata pedagang semua, pebisnis semua. Makanya ayat ini untuk para pebisnis, pedagang, pengerja. Maksudnya apa? Kenapa orang yang bekerja dibilang jangan mencuri? Ini agak unik perkataan Paulus. Pernah dengar istilah cia cua? Jadi jago Teochew saya sekarang. Orang Jakarta yang belajar bahasa Teochew. Cia cua ya, kerja ular. Artinya apa? Ya, makan ular gitu, makan seperti ular. Jadi artinya apa? Dia kelihatannya kerja, tapi sebenarnya nggak kerja. Dia curi waktu. Dia pemalas. Ya. Jadi mencuri waktu itu. Ya. Mencuri waktu. Terus ada lagi mencuri kualitas. Misalnya gini, kontraktor nih. Bos, ini pintu udah saya hitung nih. Ya kan, aluminiumnya harganya segini, terus polikarbonatnya segini. Pokoknya saya kasih best quality deh. Dijamin. Sampai Tuhan Yesus datang nggak rontok. Ngebluffnya keren banget pakai Alkitab. Ya kan? Itu ngebluff tuh, ngomong kosong, nggak mungkin nggak ada yang rontok gitu, nggak ada yang kekal di dunia ini gitu. Jadi si bosnya percaya. Ya udah berapa duit? Ah udah dah sama bos cincai lah, cetiau. Ya kan, 1 juta aja deh, gitu loh. Terus akhirnya si bos bilang, ya udah kerjanya deh. Saya percaya sama kamu, kerjanya kasih kualitas barang terbaik ya. Ini karena buat anak saya pintunya. Nah, ternyata begitu ke toko bangunan mau beli barangnya tergoda. Ini barang ini kualitas 1 harganya 700. Kalau KW 2 mirip-mirip kayak KW 1, bodinya mirip sama, semua persis sama. Tapi setelah 5 tahun atau setelah 3 tahun hancur dia. Harganya cuma 200. Kita tergoda kan? Saya beli yang 700, untungnya cuma 1, untung 300, jual 1 juta. Kalau ini 200.000, untungnya 800.000. Sama persis. Rontoknya 3 tahun kemudian. Kan 3 tahun kemudian customer-nya udah lupa sama saya. Betul ya? Kadang-kadang kita mikir, jujur kita orang bisnis. Saya orang bisnis nih, saya orang bisnis. Nggak usah bohong gitu loh. Ini mimbar kan perkataan kebenaran tadi manusia baru. Ya. Saya juga orang bisnis. Kadang-kadang saya pakai KW 2, KW 3. Nah, bedanya kita kasih harga KW 1, dipasangnya KW 2. Itu mencuri nggak? Mencuri. Ada lagi. Nah, saya lihat sekarang kurir ini ngeri-ngeri sedap juga nih orang-orang kurir. Saya udah lihat cara-cara nggak benar. Saya udah perhatikan ini caranya nggak benar. Jadi untuk kasus pengiriman yang COD, cash on delivery, ya, kadang-kadang kita ngantar barang kan baru terima uang kan. Nah sekarang saya mau tanya sistemnya, misalnya nih, saya mau ngantar 1 paket elektronik yang namanya iTab. Harganya anggaplah taruh 1 juta. Oke? Ongkos kirimnya berapa kurir? Barang segede gini nih. Saya nggak ngomong kulkas ya, kulkas kan barangnya besar, dimensinya besar. Ini barang segede gini nih. Kalau saya minta 100.000 orangnya keberatan nggak? Oh gitu ya. Oh gitu ya. Tapi kenyataannya, saya mau tanya kenyataannya. Kalau misalnya si Novi punya perusahaan kurir, dia minta 100.000. Eko punya perusahaan kurir, dia bilang 10.000 aja Pak. Saya pilih mana jadi bos? Nggak, saya jujur ngomong, ini kan kita ngomong nyata nih, ini kisah nyata, jangan ngomong andai-andai, ini kisah nyata, kita ngomong kisah nyata. Ya dong, pasti pilih yang 10.000 dong. Nah, padahal si Eko udah jelas,
itu rukonya ada, badannya ada, ya kan? Yang 100.000 badannya nggak ada, nggak jelas, cuma rumah. Pasti saya pilih Eko karena lebih murah 10.000. Tapi ini kan COD nih, tahu COD kan? Begitu diantar pelanggan baru bayar cetiau 1 juta. Benar ya? Benar ya? Sekarang saya mau tanya, saya kasih dia suruh kirim 10.000. Terus nanti kalau dia terima uang 1 juta, 1 jutanya ke siapa? Ke kurir dong, ya dong, ke kurir dong. Jadi kalau si kurirnya ngilang gimana saya? Kurir bayar dulu. Sekarang pertanyaannya, kalau kurir bayar dulu 1 juta dibandingkan untung 10.000, kalian mau kerja gitu? Kalian talangin 1 juta ke customer, kalian cuma dapat 10.000, mau nggak? Bernilai nggak? Dengan resiko kalau nanti ini rusak, nanti hilang, kamu sudah bayar 1 juta kan? Si bos kan udah untung dong, duitnya sudah dapat. Bernilai nggak pekerjaan kayak gitu? Nggak bernilai menurut saya, mohon maaf, nggak bernilai. Kamu modalin 1 juta, kamu dapat 10.000. Ketahuan saya taruh duitnya di bank, saya nggak perlu kerja. Gitu. Saya harus kerja, saya panas-panas, saya kena hujan, potong bensin, saya dibayar 10.000. Sebenarnya saya terimanya bukan 10.000. Tapi itu dilakukan sama orang-orang untuk ngambil apa? Supaya orang-orang yang kalangan COD ini lari ke saya. Saya dapat marketnya. Tapi dengan cara begitu saya mencuri bagian orang lain. Bagian orang lain siapa? Contoh. Ini 1 juta. Oke? Ini 1 juta. Terus ada sistem COD. Sistem COD. Ada kurir-kurir yang memang profesional. Memang badan kurir yang profesional. Artinya apa? Begitu dia terima sistem COD, dia bilang begini sama yang mau ngirim, bos, kita ada sistem COD, nggak ada masalah. Tapi dengan catatan, kita tidak terima COD cash. Maksudnya, ketika kita antar barang, kita foto, dia harus langsung transfer, ada sistem, langsung transfer dari si pelanggannya langsung ke si bos. Kami nggak bertanggung jawab uang itu, kita nggak mau talangin dulu. Ada hikmat-hikmat yang terlepas, sehingga akhirnya kita mencuri, itu tanda kutip ya, kita beresiko, bekerja beresiko, mencuri bagian orang lain. Padahal sudah ada bagiannya kurir profesional, sistem COD. Jadi harus belajar di situ, jangan terlalu serakah dalam kecemaran. Karena pengen ngambil porsi orang lain, pengen diambil, lalu dia menghalalkan banyak cara. TV box. Bikin TV box, jualan TV box, saingan banyak di mana-mana jual TV box. Oh, saya mau menang nih, saya mau rebut marketnya, tapi caranya curang. Dan caranya menyusahkan diri sendiri. Caranya gini, Anda beli TV box sama saya, kalau ada 1 channel yang nggak jalan, Anda boleh komplain ke saya seumur hidup. Mau nggak? Mau, pelanggan pasti mau. Tapi masalahnya itu memberatkan diri sendiri nggak? Memberatkan diri sendiri. Itu nggak berhikmat, bisnisnya itu nggak berhikmat, dan itu namanya mencuri. Mencuri apa? Status link yang kamu kasih, siaran yang kamu kasih itu gratis. Kalau misalnya kamu mau kasih yang benar-benar abadi, kamu kasih langganan yang berbayar. Kalau kamu lakukan yang gratis, kamu janjikan begitu, kamu mencuri kesempatan orang lain untuk menjual yang berbayar. Mencuri itu dalam tuh, artinya dalam. Jadi mencuri ini artinya banyak sekali, ya. Supaya dapat membagikan sesuatu kepada orang berkekurangan. Kasihan, mereka kan juga perlu makanan. Kasihan. Berbagilah, belajar berbagilah. Jangan egosentris. Saya nggak bilang egois bagus. Ada bagus, ada nggak bagus. Egosentris itu negatif. Egois, ada yang bagus, ada yang nggak bagus. Tapi saya nggak akan berikan pembelajaran itu, karena itu khotbah udah berapa tahun yang lalu itu. Kalau egosentris itu tidak bagus. Beda ya, egois dengan egosentris. Nanti bisa pelajari sendiri. Lanjut di ayat 29. Jadi jangan mencuri. Yang keempat, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jangan ada perkataan yang kotor.
Kenapa? Kita kan nggak suka tempat yang kotor ya. Kita nggak suka kursi yang kotor, kita nggak suka kamar yang kotor, kita nggak suka tempat yang kotor. Apalagi perkataan yang kotor. Kalau kita bisa perkatakan yang membangun. Kenapa? Ketika kita perkatakan itu jadi doa buat kita. Kok bisa Pak? Bisa. Amsal 18 ayat 21. Perhatikan firman ini. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan makan buahnya. Ketika kita memperkatakan hal-hal yang tidak baik, kita akan makan hal-hal yang tidak baik. Ketika kita memperkatakan hal-hal yang mengutuk, itu akan mengutuk diri kita sendiri. Perkatakan yang membangun, maka itu akan membangun diri kita. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hidup dan mati dikuasai oleh siapa? Lidah. Jaga perkataan kita. Ya. Jadi yang keempat, perkatakan yang membangun. Yang kelima, Efesus 4 ayat 30. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Kita sudah dekat dengan hari penyelamatan. Jangan dukakan Roh Kudus. Maksudnya apa dukakan Roh Kudus? Roh Kudus dia bilang, kamu kerjakan ini, tapi kamu tidak lakukan itu. Itu mendukakan Roh Kudus. Ketika kita sebagai orang tua, kita suruh anak kita, nah tolong bikinin kopi dong buat papi. Tapi anak itu tidak melakukan, itu akan mendukakan hati orang tua. Jadi mendukakan Roh Kudus adalah ketika Roh Kudus menuntun kita untuk melakukan sesuatu, kita tidak melakukannya. Itu mendukakan Roh Kudus. Jangan dukakan Roh Kudus. Roh Kudus itu Roh Allah. Roh Allah itu adalah Allah. Allah mengatakan sesuatu untuk kebaikan kita. Allah menuntun kita untuk sesuatu yang indah, yang besar, yang luar biasa. Yang kita dukakan dia. Ya. Itu yang kelima. Yang keenam, ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Jangan ada akar pahit. Bilang kiri kanan, jangan ada akar pahit. Ya. Ini akar pahit bahaya nih. Orang kanker, orang tumor itu sakit yang tidak terdeteksi. Ya. Kankernya kanker beneran ya, bukan kantong kering, bukan kanker beneran itu. Jangan ada akar pahit. Ya. Jangan ada akar pahit. Itu obatnya susah. Orang kalau sudah kena kanker, kena tumor, aduh, susah, obatnya susah sekali. Satu-satu jalan, itu akar pahitnya harus dibuang, dicabut. Ciri-cirinya gimana, Pak? Kalau mau tahu orang kena akar pahit, Ibrani 12 ayat 15. Ini ciri-ciri orang kena akar pahit. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Orang-orang yang suka ngomongin orang, yang suka menjelekkan orang, di belakang orang ngomong, jangan lu kamu deket sama dia. Dia tuh orangnya gini-gini loh. Dia tuh orangnya gak adil loh. Itu orang akar pahit. Itu orang akar pahit. Ya. Orang-orang yang menimbulkan kerusuhan, adu domba. Udah komplain aja gak apa-apa. Itu orang akar pahit tuh. Itu kalau orang akar pahit, dia selalu nimbulin kerusuhan. Gitu. Dia selalu mencemarkan nama-nama orang. Pokoknya dia selalu berbuat yang tidak baik. Itu orang akar pahit. Nah terus akar pahit ngilanginnya gimana? Kasih karunia Allah. Minta sama Tuhan, doa sama Tuhan, Tuhan tolong lepaskan akar pahit saya. Saya mau diperbarui, saya mau menjadi manusia baru, saya mau punya paradigma baru Tuhan. Saya mau dapatkan berkat baru Tuhan. Minta. Hanya kasih karunia Allah yang bisa melepaskan akar pahit. Jadi jangan ada akar pahit. Lanjut, di ayat Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kita sudah diampuni oleh Yesus, oleh salib Yesus. Maka kita harus saling mengasihi dan saling mengampuni. Amin. Ya, jadi inilah manusia baru. Beruntung dan sangat beruntung kalian boleh hadir di sini mendengarkan 7 kriteria manusia baru. Tinggal kalian periksa dirinya masing-masing, di mana kelemahannya, supaya bisa diperbarui, sehingga di tahun 2022 kita semua menjadi manusia baru, memiliki paradigma baru, dan menerima berkat-berkat yang baru. Amin. Pemusik saya undang untuk maju ke depan. Kita akan nyanyikan satu lagu.
Mari Bapak Ibu saya bangun diri, kita nyanyikan satu lagu. Kita nyanyikan satu lagu sebagai salah satu bentuk pernyataan iman kita, sikap kita di tahun 2022 untuk memiliki paradigma yang baru. Bahwa semua yang Tuhan berikan pasti baik dan sangat amat baik. Jadi kita sama-sama kita nyanyikan dengan hati kita bahwa semuanya adalah baik. Dari semula tak kau letakkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah tak kau siapkan bagi masa depan yang penuh harapan. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebaikan-Mu. Kau sudah mengajarkan kami pada pagi hari ini untuk menjadi manusia baru di dalam Tuhan. Ajarkan kami, mampukan kami, izinkan kami belajar untuk mengubah kelemahan kami menjadi kekuatan yang baru buat kami. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau begitu sayang sama kami. Engkau sudah menyediakan masa depan yang baru, masa depan yang indah, yang luar biasa buat kami pribadi pas pribadi. Ajarkan kami untuk merespon apa yang sedang Kau persiapkan buat kami, sehingga ketika kami merespon dengan cara yang benar, seturut dengan kehendak-Mu, sesuai dengan tracknya Tuhan, maka kami percaya Tuhan beserta kami, Tuhan turun tangan, Tuhan campur tangan, dan kami percaya ketika Tuhan ada bersama kami, maka kami akan memperoleh kemenangan demi kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati anak-anak-Mu, ubah perbaharui paradigma mereka untuk memiliki paradigma yang baru bagi hormat dan kemuliaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak buat kebaikan. Saya bersyukur dan sangat amat bersyukur untuk persekutuan hari ini. Kami percaya Bapak-Bapak, berkat-berkat yang baru sudah Kau persiapkan buat kami di dalam nama Tuhan Yesus. Ada pemulihan yang baru, ada pintu-pintu yang baru, ada kesehatan yang baru, dan kami percaya ada sukacita dan urapan yang baru turun dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih buat segala kebaikan. Sebelum kami kembali ke rumah masing-masing, kiranya Engkau berkati. Mari kita buka kedua tangan kita dan pintu hati kita di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, sama seperti Engkau membuka kedua tanganmu dan pintu hatimu di hadapan Tuhan,
Pintu surga terbuka di hadapanmu. Pulanglah dan bawalah berkat paradigma yang baru, berkat kesehatan yang baru, berkat pemulihan yang baru, berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat keberhasilan, kemenangan dan keberuntungan, bahkan berkat shalom dari Allah Bapa kita di surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi setiap kita orang percaya yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin.